semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Desmai di video baru. Hari ini Desmai mau bikin video kelanjutan dari video sebelumnya yang ngebahas tentang bonus MCI yang lagi naik ya teman-teman. Di video sebelumnya itu udah disampaikan kenaikannya di paket apa aja ya, semua paket sebenarnya. Terus berapa kenaikannya juga udah disampaikan di sana. Perbedaannya yang sebelumnya sama yang sesudah dinaikkan itu berapa banyak sudah disampaikan juga. Nah kali ini Desmai itu mau kita sharing-sharing ya, apa sih kerugiannya gitu ya kalau misalnya kita nggak memanfaatkan ini dengan sebaik-baiknya. Sementara apa sih keuntungannya juga ya kalau misalnya kita bisa memaksimalkan waktu 2 bulan ini untuk totally dapetin income yang tinggi di MCI. Coba kita bahas sama-sama. Nah teman-teman kan di video sebelumnya tuh Desmai sudah bahas tentang kondisi negara kita yang lagi banyak efisiensi ya di berbagai dinas gitu ya, di pemerintahan, bahkan ada juga lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang karyawannya beberapa tuh di PHK ya untuk efisiensi negara. Nah sebenarnya di sini kita bukan mau mendiskreditkan satu atau dua pihak gitu ya di kondisi yang terjadi sekarang, tapi kita bisa belajar teman-teman bahwa tidak ada kondisi yang bisa membuat kita itu selalu aman gitu loh secara finansial ya. Mungkin kalau teman-teman yang bekerja sudah jelas ya gajinya gitu kan, terus sudah jelas juga pekerjaannya, terus mungkin merasa ya sudah dapat pekerjaan ya udah jalanin aja. Tapi ternyata seperti yang sekarang terjadi ya wallahu alam ya, kita nggak tahu kalau mungkin diantara mereka itu justru kena PHK. Nah ini kan sesuatu ya tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga dengan ganti presiden, ganti kebijakan. Nah sementara kita tidak punya usaha lain atau bisnis lain yang bisa mensupport kita dalam bentuk income sampingan gitu ya, selain dari pekerjaan kita di kantor. Nah teman-teman bayangkan kalau orang-orang yang kena PHK ini punya keluarga ya kan, terus juga ini memasuki bulan menuju Ramadan dan Lebaran yang otomatis tuh banyak banget biaya yang mesti dipersiapkan ya. Kita tahu sendiri lah kalau sudah mau masuk Ramadan itu harga bahan-bahan pokok ya, belum lagi yang lauk, yang sayur, wah semuanya itu serba naik ya teman-teman. Itu tentu saja kan memerlukan budget lebih gitu loh. Untuk kita yang punya penghasilan pasti aja itu kayaknya kurang, apalagi kalau dirasakan oleh teman-teman yang kena PHK kan, kasihan ya. Nah kami yang member-member MCI ini pun sebenarnya tidak menyangka adanya informasi dari manajemen MCI bahwa bonus dinaikkan selama 2 bulan. Ini sesuatu yang memang surprise banget buat kami. Karena apa? Bonusnya naik itu lumayan banyak gitu ya. Dan tidak ada terjadi kenaikan harga produk atau harga paket. Jadi harga produk, harga paket tetap, tapi bonus dinaikkan gitu, bonus tinggi. Nah keadaan ini tuh bikin kami akhirnya melihat dua sisi yang sangat jomplang ya. Dari sisi yang sedang terjadi secara umum yang tadi soal efisiensi negara ya, yang aku tuh kemarin-kemarin tuh pas tugas di FYP MCI untuk ngisi seminar MCI, jadi ngobrol sama supir travel. Nah jadi si supir travel ini cerita kalau semenjak adanya efisiensi anggaran itu perjalanan dinas itu dari dinas-dinas pemerintah itu juga berkurang, sehingga mereka yang biasanya banyak charteran gitu ya mobilnya, ini berkurang banget, sangat terasa gitu ya. Sewaan mobil mereka, unit mereka itu sangat berkurang. Terus juga mereka dalam kondisi yang mesti tetap bayar
angsuran atau cicilan mobil travel mereka yang mereka ambil ke leasing. Ya, jadi pas aku pergi dan pas aku pulang, dua supir itu bercerita yang sama. Jadi dampak efisiensi ini nggak cuma terjadi di atas gitu loh, nggak cuma di lapisan atas, tapi juga sampai ke bawah-bawah nih, terasa banget efeknya. Nah, ini adalah kondisi yang terjadi secara nyata ya teman-teman. Di MCI ini terjadi kenaikan bonus yang lumayan tinggi, sementara dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang sedang terjadi ini malah terjadi kondisi yang gak nyaman gitu loh secara finansial untuk banyak orang. Nah, di sini kami mau kasih tahu bahwa akhirnya terjawab gitu loh, kenapa sih kita itu mesti punya usaha sampingan yang kalau bisa itu kita kerjakannya fleksibel gitu loh. Jadi kalau di MCI kan sebenarnya kalau teman-teman yang kerja di kantor itu masih bisa juga ngerjain MCI gitu loh. Jadi pasti masih ada sela-sela waktu yang kita bisa gunakan untuk promosi MCI, untuk presentasi, ya kan, untuk prospek ke teman-teman sekantor atau ke teman-teman sekolah, tergantung dari waktu yang teman-teman punya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, tapi saya sibuk kerja mbak, nggak mungkin lah saya bisa juga jalanin bisnis yang MCI kayak gini karena saya udah nggak punya waktu lagi gitu. Tapi pada kenyataannya teman-teman, banyak tim bisnisku itu yang kerja kantoran sambil juga ngerjain MCI itu bisa. Tetap bisa inputan, tetap bisa bonusan, tetap bisa ngetrip ke luar negeri. Jadi ini tuh cuman tentang mau apa enggak aja sih. Nah, jadi intinya di sini Desma itu mau bilang ke teman-teman, jangan pasrah sama kondisi yang terjadi dan jangan juga nggak melakukan apa-apa gitu loh. Misalnya ya tadi kan jangan pasrah. Kalau pasrah mungkin ya udahlah ya, yang begini ya sudah gitu ya. Lagi ada efisiensi, ya udah nyari yang lain, bismillah ada rezekinya gini. Ya betul, setiap manusia itu pasti ada rezekinya teman-teman ya. Mau banyak mau sedikit pasti ada rezekinya. Tapi kalau kita bisa berpikir lebih luas lagi, membuka mindset kita lebih luas lagi, kalau kita bisa dapat income sampingan atau tambahan dari sebuah bisnis yang bisa dijalankan secara fleksibel, bisa diwariskan nantinya gitu ya. Terus dia juga ada jenjang karirnya kan, kalau di MCI kan ya ada jenjang karirnya. Terus ada reward yang kita bisa akumulasikan terus dari zaman kita join sampai nanti kita jalankan bertahun-tahun gitu ya. Tetap ada reward yang bisa diakumulasi gitu loh persyaratannya, sehingga kita bisa dapetin reward. Kalau di MCI itu ya ada yang reward 50 juta, ada yang reward 500 juta, ada reward 250 juta, ada reward 1 miliar ya, ada reward 3,5 miliar. Semuanya itu teman-teman diakumulasi dari awal kita join, awal kita menjalankan sampai selanjutnya, sampai di masa depan kita mau secepat apa mendapatkan reward itu, atau mau lama atau mau cepat, itu terserah kita gimana kita jalankan gitu. Jadi yuk buat teman-teman semua nih, siapa tahu yang nonton video ini tuh terdampak dari masalah efisiensi negara, tentang anggaran-anggaran dinas ya, sampai yang amit-amit lah ya, mudah-mudahan teman-teman di sini nggak sampai yang kena PHK misalnya gitu ya. Apalagi nih mau bulan puasa, mau lebaran nantinya teman-teman ya. Jadi yuk, ini mumpung ada kesempatan waktu 2 bulan yang dikasih MCI dengan bonus yang naik lumayan tingginya, dan itu uang cash, bukan produk yang teman-teman harus jual lagi, enggak. Ini uang cash masuk ke rekening pribadi, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk Ramadan, untuk lebaran, atau untuk tabungan. Nanti teman-teman banyak bonus, mau teman-teman belikan antam kayak gitu ya, terserah. Yang penting 2 bulan ini yuk buka mata lah teman-temannya. Yang misalnya masih maju mundur mau join MCI, joinnya sekarang. Habis itu nanti kita ajarin cara mengerjakan bisnisnya, gimana caranya supaya teman-teman bisa menghasilkan income cepet gitu ya. Jadi apalagi yang masih ada alergi dengan MLM, udah nggak usah dipakai lagi, alerginya udah buang jauh-jauh ya. Realistis aja, sekarang kita butuh bisnis yang bisa dikerjakan secara fleksibel tapi menghasilkan income cepat dan besar ya. Ini semua bisa ajarin caranya.
Itu aja ya sharing dari Desmai, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga teman-teman semua itu dalam kondisi yang baik-baik aja secara kesehatan, secara finansial ya. Kalau tertarik join MCI, tertarik dengan produknya yang bagus-bagus luar biasa, jadi sambil sehat ke diri sendiri, sehat ke keluarga, sehat juga rekeningnya, nanti chat Desmai, kita jadi partner bisnis. Oke, kita ketemu di video lainnya lagi. Semangat, bye.